Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya dengan saya. Berbagi itu indah. Ya, berbagi itu indah. Saya cuma berusaha berbuat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Untuk kesempatan kali ini saya masih membuat video pembelajaran tentang dimensi 3. Namun sebelumnya saya ingin mengoreksi sedikit dulu tentang video saya sebelumnya, ya, yaitu tentang diagonal, ya, diagonal sisi, kemudian diagonal ruang, ya, dengan diagonal atau bidang diagonal, ya, maaf, bidang diagonal. Ini sudah saya sampaikan lalu, namanya diagonal sisi, ya, biasa disebut dengan diagonal bidang, ya. Diagonal sisi atau diagonal bidang itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan. Jadi pada saat lalu saya menyampaikan bahwa ini adalah diagonal sisi, ya. Saya menyampaikan diagonal sisi, bukan diagonal bidang. Sebenarnya sama saja diagonal sisi dengan diagonal bidang. Kemudian, ya, diagonal ruang, ya, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Yang berikut ada namanya bidang diagonal, ya. Ini yang saya keliru lalu, ya, saya keliru, ya, kelupaan, ya, bahwasanya ini, ya, yang saya tandai berikan warna ini namanya diagonal, bidang diagonal, bukan diagonal bidang, ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf, ya, ini namanya bidang diagonal, bukan diagonal bidang. Diagonal bidang sama saja dengan diagonal sisi, ya. Oke. Itu klarifikasi saya dan permintaan maaf saya, ya, permintaan maaf saya. Namanya juga manusia, kesempurnaan itu hanya milik Sang Pencipta. Saya mulai jarak titik ke bidang, ya, jarak titik ke bidang. Ya. Jarak titik ke bidang dinyatakan oleh jarak titik ke proyeksi titik pada bidang. Ya. Maksudnya begini. Misalnya ada titik A, ya, kemudian ada juga bidang alfa. Saya beri nama bidang alfa. Jadi ada titik A, kemudian ada bidang alfa. Kalau kita mau menentukan jarak antara titik A dengan bidang alfa ini, caranya dengan cara menarik garis dari titik A, ya, kita menarik garis dari titik A ke bidang alfa yang tegak lurus, ya. Jadi kita tarik garis tegak lurus ke bidang alfa. Maka jarak, ya, maka AA aksen ini, ya, atau panjang garis AA aksen ini yang tegak lurus pada bidang adalah jarak antara titik A ke bidang alfa. Ya, jarak titik A ke bidang alfa. Berikut, ya, saya coba memberikan satu kubus, ya. Tapi saya lihat kubus. Ini ada kubus PQRS, ya, TUVW. Alasnya PQRS dan tutupnya TUVW. Oke. Panjang ruas garis QR ini, ya, ini adalah jarak antara titik Q, ya, ke bidang SRVW. Ya. Jadi panjang QR ini, ya, atau ruas garis QR ini adalah jarak antara titik Q ke bidang RSWV. Ya. Berikut, ya, saya berikan contoh yang kedua. SR, garis SR, oke, garis SR ini adalah jarak antara titik S, jarak antara titik S ke bidang QRVU. Jarak antar titik S ke bidang QRVU. Jadi di depannya, ya, di depannya. Oke. Berikut satu lagi, ya, saya kasih balok, ya. Sama saja prinsipnya. Ya, panjang ruas garis EH, ya, ya, maaf, EH. Panjang ruas garis EH ini adalah jarak antara titik E ke bidang CDHG.
Jadi jarak antara titik E ke bidang CDHG. Berikut lagi panjang AB, panjang ruas garis AB. Oke, panjang ruas garis AB. Ini adalah jarak antara titik A ke bidang ke bidang BCGF. Ya, ke bidang BCGF. Nah, sekarang saya coba sajikan satu contoh soal ya. Kita coba berhitung-hitung sedikit ya. Disajikannya kubus ya. Ini kubus ABCDFGH. Kemudian panjang rusuknya 6 cm ya. Panjang rusuk 6 cm. Ini ditanya tentukan jarak titik B ke bidang AFGD. Titik B ke bidang AFGD. Ya. Nah, sekarang ya kita coba hubungkan ini. Kita coba hubungkan antara titik A, F, G, D. Jadi kalau saya hubungkan A, F, G, D membentuk sebuah diagonal ya, bidang diagonal ya, membentuk sebuah bidang diagonal. Jarak antara titik B ini ke bidang diagonal ini ya, bidang diagonal ini adalah dengan cara kita menarik ya, menarik tegak lurus garis dari titik B ke bidang. Oke. Kita menarik garis dari titik B ini ke bidang AFGD ya. Misalnya titik itu adalah T ya. Misalnya garis itu adalah garis B. Kita akan mencari panjangnya ini. Namun sebelum kita menentukan panjang ini, kita mencari dulu berapa panjang AF ya. Kita menentukan panjang AF. Oke. AF. Oke. Nah, diperhatikan kembali ini kubus ya. Jadi di sini tadi panjang 6 ya. Panjang 6, sini juga 6 ya. Oke. Nah, kita lihat atau kita perhatikan dulu segitiga ABF. Ya, untuk mencari ini ya, panjang AF kita perhatikan dulu segitiga ABF. Kalau saya keluarkan itu ya, saya keluarkan modelnya seperti ini. Ya, kurang lebih modelnya seperti ini ya. Siku-sikunya di B. Jadi saya mau mencari panjang AF. Ya, panjang AF. Oke. Nah, kalau gitu kita mencoba ya, kita cari ini dengan menggunakan teorema Pitagoras. Berarti kalau begitu AF berpangkat 2 itu sama dengan AB berpangkat 2 ditambah BF berpangkat 2. Kita tinggal mengganti ini AB-nya, panjang AB-nya, panjang BF-nya, berarti 6 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2, ini hasilnya sama dengan 72. Ya. Atau AF sendiri itu adalah akar 72. Kita coba sederhanakan akar 72-nya, berarti 36 kali akar 2 ya. Ini dapat 6 akar 2. Oke. AF ya, saya lihat ya, saya perlihatkan lagi bahwasanya AF tadi didapat panjangnya 6 akar 2. AF ini 6 akar 2. Jadi kalau begitu panjang AT ya, sama saja dengan panjang TF. Karena ini posisinya di tengah ya. Tengah. Ya, di tengah karena siku-siku ya. Panjang AT ini sama saja dengan panjang TF. Kalau begitu panjang AT itu adalah setengah dari panjang AF. Ya, setengah dari panjang AF itu berarti sama dengan 1/2
dikali 6 akar 2 itu sama dengan 3 akar 2. Maka panjang AF ini adalah 3 akar 2. Oke, selanjutnya ya, saya mau mencari panjang BT, ya, merupakan jarak antara titik B ke bidang. Jadi kita mencari panjang BT. Ini tadi sudah didapat ya. TF sama saja dengan TA, sama saja itu hasilnya tadi ya. Kita perhatikan segitiga BTF. Jadi saya mengambil satu segitiga, saya coba ini segitiga BTF. Saya pindahkan ya, maka hasilnya seperti ini BTF. Panjang FB-nya atau WF-nya ini adalah 6 cm. Kemudian panjang BT ya, BT yang kita mau cari ya. Berarti panjang BT kita mau cari. TF-nya ini tadi didapat ya, hasilnya 3 akar 2. Yang setengahnya tadi itu berarti 3 akar 2. Kita mencari ini dengan cara menggunakan rumus Pythagoras lagi ya, bahwasanya BT pangkat 2 itu sama saja dengan FB pangkat 2 dikurangi dengan TF berpangkat 2 ya. Hasilnya adalah 6 pangkat 2 dikurang 3 akar 2 pangkat 2 ya. Ini kita dapatkan 36 kurang 18 ya. 3 pangkat 2 ini 9 akar 2 berpangkat 2 hasilnya 2 kali 9 ya dapat 18. 36 kurang 18 ya, 36 kurang 18 berarti TB pangkat 2 sama dengan 18 ya. Maka TB sendiri itu adalah akar 18. Lalu kita coba sederhanakan ya. Kita coba sederhanakan akar 18 itu berarti sama saja akar 9 dikali dengan akar 2 ya. Akar 9 kali akar 2 dan menghasilkan 3 akar 2. Oke. Maka dengan demikian jarak antara titik B ke bidang AFGD itu adalah 3 akar 2. Oke, untuk saat ini sampai di sini dulu ya pembahasan saya tentang jarak antara titik dan bidang ya. Mohon maaf jika ada salah ya. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam video ini ya. Karena sekali lagi saya katakan bahwasanya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak yang sudah memberikan kritikan dan masukan buat saya ya. Semoga channel yang saya buat ini, yang saya bangun ini bisa membantu ya para siswa SMA ya. Bahkan saya rencana akan membuat lebih lagi di bawahnya SMP, SD. Sekian, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.